Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141158 dari kelas manajemen 21. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman yang mengukur perilaku dan penggunaan teknologi informasi oleh individu ataupun organisasi. Kode etik ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang etis, aman, dan bertanggung jawab. Kode etik ini harus dipatuhi oleh setiap individu, profesional, pemerintah, perusahaan, pendidikan, serta masyarakat. Mematuhi kode etik ini merupakan salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan bermanfaat bagi semua. Ini membantu untuk melindungi privasi, mendorong inovasi yang berkelanjutan, dan menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi informasi. Setiap pihak yang terlibat dalam teknologi informasi memiliki peran dalam menciptakan budaya yang menghargai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Kedua, ada risiko dan dampak negatif. Jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan, hal yang pertama terjadi adalah pelanggaran privasi, di mana kode etik teknologi informasi sering mencakup elemen untuk menjaga privasi data. Jika diabaikan, data pribadi individu dapat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan. Yang kedua, ada keamanan data yang buruk. Penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaan teknologi informasi dapat mengakibatkan kerentanan dalam data. Yang ketiga, ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Ketika kode etik teknologi informasi ini diabaikan, individu dapat dengan mudah menyebarkan informasi palsu atau berita hoax tersebut. Yang keempat, ada pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Ketika hak cipta dan kekayaan intelektual diabaikan, ini dapat merugikan pencipta konten dan juga pemilik hak. Kemudian yang kelima ada cyberbullying atau pelecehan online. Ketidakpatuhan terhadap kode etik ini merupakan salah satu hasil dari perilaku cyberbullying, pelecehan online, dan serangan verbal. Kemudian yang ketiga ada peran kode etik. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat panduan atau prinsip-prinsip yang memandu perilaku atau tindakan individu ataupun kelompok dalam menggunakan teknologi informasi. Kode etik ini dirancang untuk mempromosikan penggunaan yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Kode etik ini dapat memitigasi resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, terutama ketika resiko dan konsekuensi tersebut telah diidentifikasi sebelumnya. Contoh kasusnya adalah etika penggunaan data pribadi. Sebuah perusahaan teknologi besar yang mengumpulkan data pribadi dari pengguna platformnya dihadapkan pada pertanyaan etika. Mereka memiliki koleksi besar data pribadi pengguna termasuk informasi pribadi dan juga perilaku online. Manajemen perusahaan menghadapi tekanan dari Departemen Pemasaran untuk menggunakan data ini dengan lebih agresif dalam upaya meningkatkan peningkatan dan penghasilan pendapatan. Dalam konteks ini, perusahaan tersebut mengacu pada kode etik pengguna informasi teknologi yang telah mereka terapkan. Kode etik mereka mencantumkan komitmen terhadap privasi pengguna dan etika dalam penggunaan data. Setelah mengevaluasi situasi ini, perusahaan memutuskan untuk mematuhi kode etik tersebut dan menjaga privasi pengguna sebagai prioritas. Dampaknya adalah, perusahaan memutuskan untuk tidak menggunakan data pengguna dengan cara yang melanggar privasi. Kemudian keputusan ini menjaga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan yang menjadi bagian integral. Perusahaan juga mempertimbangkan citra positif mereka dan menghindari resiko hukum dan reputasi. Kemudian yang terakhir adalah manfaat kode etik. Dari perspektif individu, manfaat kode etik yang didapat adalah perlindungan privasi, keamanan pribadi, reputasi yang positif, pengembangan profesional, serta kesadaran etika. Kemudian jika dari sudut pandang organisasi yang didapat adalah kepuasan pelanggan, pemenuhan regulasi, peningkatan keamanan data, reputasi perusahaan, serta peningkatan produktivitas. Jika dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas, manfaat kode etik adalah keamanan masyarakat, pencegahan penyebaran informasi palsu, kepercayaan masyarakat, peningkatan kesadaran etika, serta mencegah ketidaksetaraan ataupun didiskriminasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.